Halo, selamat pagi teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi ya, teman-teman. Kayaknya bau-bau mudik udah tercium ya. Jadi emang Senin Selasa kayaknya udah nggak efektif juga buat kerja. Makanya ada teman kita bilang, "Om, di bank tempat saya kok bilang tanggal 17 18 libur ya." Nah, kayaknya ya untuk proses kredit nggak tahu sih ya. Kalau mungkin kalau nggak pakai jaminan bisa sih. Karena notaris juga kayaknya pada libur takutnya ya. Notaris pada libur tanggal 17 18. Jadinya susah ngomong juga sih ya untuk proses kredit sekarang. Jadi ya kalau emang ini kayaknya bisa langsung bablas sampai akhir bulan, nanti tanggal 26 baru masuk kan. Ya itu aja infonya. Terus ini ya udahlah, kita bahas kur sedikit lah ya, kur 2023 nih ya. Saya kan tiap hari baca komen ya, baca komen teman-teman. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak kelewat ya, kadang-kadang teman-teman suka balas lagi, saya suka kelewat tuh kalau yang balas-balasan lagi. Jadi aneh kur 2023 nih. Kayaknya analis sama atau mantrinya tuh prosesnya suka-suka mereka aja kali ya. Iya, karena tidak terstandar banget sih kalau menurut saya. Jadi gini, tidak sebenarnya dari satu hal aja. Jadi ya, minggu lalu ada yang komen, "Om udah cair saya. Padahal saya punya pinjol, punya aku laku dan masih berjalan gini 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 gini." Oke. Jadi ketika dia punya pinjol berjalan, aku laku berjalan, dia bisa dikasih kur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, "Om, saya sudah pernah punya pinjol, sudah lunas, lancar. Tapi ketika ngajukan ditolak karena menurut analisnya bahwa yang punya pinjol itu disangka sudah mampu sehingga tidak bisa ngajukan kur ya." Jadi gini ya, gue perhatiin dari dua cerita itu kan kontradiktif ya. Yang satu punya pinjol bahkan sudah berjalan dan masih berjalan, aku laku masih berjalan, dikasih kur bisa. Sementara kalau di tempat gue aturannya, punya pinjol aku laku boleh asal ketika ngajukan sudah lunas semua. Terus yang ketiga kasusnya lagi adalah dia udah punya pinjol, pernah punya pinjol, sudah lunas, lancar, tetapi tidak bisa dikasih kur karena dianggap bahwa sudah pernah memiliki kredit lain, sudah dianggap mampu sehingga tidak boleh kasih kur. Jadi dari tiga cerita itu aja, jadi gue pikir-pikir gini, ini kur 2023 nih yang yang bikin peraturan pemerintah emang, tapi yang menangkap yang menangkap aturan itu seperti apa di lapangan, ya gimana mantri sama analisnya aja lah kalau gitu, ya nggak sih? Ya kan? Jadi dan karena memang di peraturan pemerintah sendiri tidak rinci sih, ya, tidak detail gitu loh. Kayak contohnya yang paling gampang gue sering sebut, kredit komersil aja nggak jelas apa tolak ukurnya, ya kan? Terus ditulis pinjol juga enggak di situ, cuman pembiayaan berbasis digital. Kenapa nggak disebut aja seperti pinjol? Kan tidak ada kata-kata itu kan, cuma berbasis digital. Berbasis digital apa gitu kan ya? Terus tidak jelaskan kalau berbasis digital konsumtif atau produktif boleh nggak dikasih kur yang mana, kan tidak dijelaskan secara rinci kan ya. Jadi sehingga apa, di lapangan ini berantakan yang ngerjainnya. Ya gimana interpretasi ya, gimana penangkapan orang aja kan yang proses. Akhirnya apa, yang proses kan ngambil yang paling aman. Ya udah bilang aja nggak bisa semua kan gitu. Itu adalah paling aman ya kan. Punya pinjol Pak, udah lunas. Oh nggak bisa Pak, berarti Bapak udah mampu, nggak usah gitu. Nggak bisa Pak. Itu cara paling aman seperti itu memang ya. Cuman kan kasihan teman-teman orang yang sudah berkomitmen, misalnya punya aku laku atau paylater misalkan, yang komit, yang nggak pernah nunggak, tapinya eh, dia sudah lunas juga, tapi akhirnya nggak bisa dapat kur, padahal dia belum pernah mendapat kur sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi gue nggak ngerti nih ya. Jadi pemahaman analis mantri pun di lapangan bukan beda lagi ya, tapi ini condong arah apa, kanan, ini condong ke kiri gitu loh. Jadi tapi bisa diproses itu kan, yang sedang berjalan aja bisa, yang sudah pernah udah lunas tapi malah nggak bisa, kan aneh. Mungkin di bank yang sama, gue nggak bilang kan itu di bank apa kan, ya kan setiap unit beda-beda kebijakannya kan ya. Karena ya gitulah, karena di Permenkonya sendiri tidak detail sih kalau menurut gua. Harusnya nggak tahu ke depannya, harusnya Permenko tuh lebih detail. Kalau misalkan bikin aturan yang lebih ribet, didetailkan biar gak jadi perdebatan.
Ya kadang-kadang ya kita ini kroco-kroco bawah ini kan jadi debat-debat sendiri, debat kusir kan. Akhirnya apa? Kita mikirin hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, ya enggak? Karena apa? Karena kita udah pusing mikirin target sendiri, ya mikirin pertanyaan audit. Kita udah pusing mikirin yang ini belum bayar, masih nunggak. Kita udah pusing bikin laporan keuangan teman-teman gimana, ngusulin teman-teman gimana. Jadi jangan dijajalin hal-hal yang sebenarnya sudah ada di aturan, tapi aturannya sendiri aturan karet tuh kan. Jadinya abu-abu. Jadinya orang bisa yang menangkapnya beda-beda. Harusnya hal-hal mengenai aturan, prinsip, persyaratan itu hal-hal yang tidak ada diperdebatkan loh, ya nggak sih? Kalau teman-teman bekerja di suatu tempat, kalau aturan perusahaan ya gitu loh. Jadi tidak perlu diperdebatkan sama aturan. Yang perlu diperdebatkan adalah bagaimana bekerja, bukan aturan masuknya, ya kan? Ya nggak sih? Kayak kur. Yang perlu diperdebatkan adalah ini usahanya masuk nggak ya? Ini keuangannya gimana nih, masuk nggak ya? Ini bisnisnya oke nggak ya? Itu yang harus diperdebatkan, bukan ini bisa nggak dikasih kur. Nah, jadi peraturan kur 2023 ini jangankan ngomongin debiturnya ya, dari sisi usaha ini itu, jangankan sampai itu. Kita mikirin ini bisa dikasih atau enggak aja ribut. Beda-beda orang, beda pemahaman lagi. Enggak. Konyol banget gak sih? Jadi ya teman-teman akhirnya yang jadi korban ya teman-teman juga kan. Ya, apalagi kalau teman-teman yang pernah punya pinjol, paylater sudah lunas, katanya nggak bisa dikasih kur. Terus membacalah komen di YouTube saya. Om, alhamdulillah sudah cair. Padahal saya punya pinjol, punya aku laku, punya paylater. Tapi kurnya bisa cair loh, masih berjalan kan. Jadi kan aneh, dia bilang, pasti orang tersebut kayak, tempat gue yang udah lunas aja nggak bisa dikasih kur. Kok ini yang masih berjalan dikasih kur gitu kan. Padahal mungkin kalau dibaca komennya, di bank yang sama juga dengan yang gue ajukan misalkan kan. Jadi akhirnya apa? Ya suka-suka mantri analisnya aja lah yang prosesnya. Ya kan? Aturan itu harus didetailkan tuh loh. Kalau pinjol tulislah pinjol pinjaman online gitu kan. Baik untuk produktif maupun untuk konsumtif. Karena pinjaman online sendiri sekarang beda-beda. Tujuannya ada konsumtif, ada produktif. Itu produktif bisa dikasih kur nggak? Itu aja kan nggak jelas. Ya kan? Bukan nggak jelas sih, tidak didetailkan. Maksudnya pasar ini kan berkembang ya kan. Ya harusnya bikin aturan tuh disesuaikan dengan pasar lah gitu loh. Jangan yang abu-abu ya nggak. Jadi orang akhirnya jadi celah buat orang lain menyalahkan kerjaan mantri analis jadinya kan. Yang disalahkan kerjaan mereka. Kamu nggak lihat ini Pak, tapi aturannya gini. Tapi kan menurut saya gini. Nanti pemeriksa sama yang mengerjakan, misalkan audit sama yang bekerja di lapangan itu tangkapnya beda aja. Ya sudah, salah tuh analis kredit kerjainnya kan gitu. Yang kasihan ya semuanya yang kasihan lah. Banknya kasihan. Teman-teman juga yang jadi debitur kasihan ya. Ya akibat tidak ada ketegasan sih ya. Ini baru 2 bulan loh, 3 bulan lah, Februari, Maret, April kerjain kur ya. Udah beda-beda gini di lapangannya nggak. Kalau tahun-tahun lalu kan nggak ada bedanya kan. Pokoknya konsumtif boleh gitu kan. Produktif nggak boleh gitu, sesimpel itu dulu mah kan. Harusnya punya pinjol ini boleh-boleh aja kan, konsumtif semua. Kalau produktif nggak boleh gitu loh. Udah gitu aja kan. Jadi lebih simpel. Kalau ini nah itulah ya. Jadi suka-suka mantri analisnya lah yang prosesnya. Ya itu aja guys, ini curhatan pagi ini ya. Jadi teman-teman akhirnya gue cuma ngasih tahu bahwa ya berarti kalau kurnya cair itu berarti itu teman-teman yang beruntung lah bisa cair kur tahun ini. Ya. Karena ketemu sama orang yang memiliki pemikiran sama dengan teman. Artinya gini, teman-teman berpikir ini mah pinjol boleh dong, ini aku laku paylater boleh dong. Ketemu sama mantri yang berpikiran sama, ya cair. Tapi kalau ketemu sama analis atau mantri yang pikirannya berbeda, ya sudah nggak cair tuh aja. Jadi ya untung-untungan aja lah ya. Ya udah guys, itu aja curhatan pagi ini ya. Semoga menjadi perenungan ya nggak. Gua kira-kira ketemu sama mantri analis yang tepat nggak nih? Gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.